dari berbagai umur juga. Nah, sebenarnya demografi dari masyarakat Amerika sendiri seperti apa? Apalagi kalau ternyata di sosial media mendukung Donald Trump, apakah memang semua anak muda juga dukungannya kepada Donald Trump atau seperti apa? Kalau kita berbicara tentang demografi ya Mas, jadi di sosial media itu beragam. Jadi kalau kita bilang riset di sosial media itu secara jelas kita atau secara terperinci kita tidak bisa menyebutkan demografi, misalkan remaja itu lebih menyukai Trump, apakah kelas tertentu menyukai Trump seperti itu. Tapi dari riset kami bisa lihat bahwasanya isu-isu yang berkaitan dengan kelas pekerja, artinya adalah isu-isu yang berkaitan dengan usia produktif itu banyak engage terhadap Kamala Harris. Karena kalau kita lihat Trump itu punya kebijakannya itu nasionalis. Artinya gini, Trump itu ingin imigran itu ditahan gitu. Jadi asumsinya menurut Trump ketika kita melakukan proteksionalisme itu lapangan pekerjaan akan tumbuh dengan sendirinya. Tapi serikat buruh itu mempertanyakan gitu, di usia pekerja itu mempertanyakan apakah itu akan berdampak positif terhadap kelas pekerja seperti itu. Sedangkan Kamala ini pendekatannya lebih moderat ya. Jadi mereka itu Kamala itu dapat dukungan dari kelas pekerja itu cukup tinggi. Ada riset yang menyebutkan bahwasanya kelas buruh laki-laki itu banyak yang mendukung Kamala, namun perempuan itu banyak mendukung Trump. Ini kan menjadi satu anekdot ya di sosial media. Nah, itu perlu kita teliti lagi sih tentang demografinya di Amerika Serikat seperti apa. Baik, tapi adakah juga data mengenai saat ini kalau misalnya kita lihat memang sosial media ramai diperbincangkan dan juga dukungannya terlihat, tapi bagaimana dengan dunia nyata? Apakah memang orang-orang yang aktif di sosial media ini juga orang-orang yang akan mau ke TPS untuk memberikan hak suaranya atau mungkin hanya berkoar di media sosial atau bazar seperti itu, Mbak? Oke, baik. Kalau dari riset kami, Mas, dari data kami itu kebanyakan ada kecenderungan untuk memilih voting karena perdebatannya itu semakin dekat. Sebelumnya dari riset 3 bulan sebelumnya banyak itu semacam gerakan kayak ya kalau bahasa kita tuh golput lah ya. Nah tapi ketika sudah merinci nih, sudah 1 bulan terakhir dari Oktober sampai November itu pertarungannya udah cukup lebih intens lagi. Ada kecenderungan bahwasanya yang tadinya conversationnya itu hanya melibatkan misalkan 5.000 account, ketika sudah mulai November itu meningkat gitu account-nya. Jadi kita bisa lihat bahwasanya semakin panas atau semakin dekatnya Pilpres itu ternyata menunjukkan bahwasanya antusiasme masyarakat di sosial media untuk voting antara Trump atau Kamala. Karena kalau dari sini unik ya, setiap janji Pilpresnya itu, janji kampanyenya itu berbeda antara Kamala dan Trump. Karena itu berbeda, jadi itu di sosial media itu perdebatannya sangat sengit. Nah ini menunjukkan kecenderungan aktivitas politik masyarakat di Amerika Serikat juga cukup tinggi. Asumsinya seperti itu sih Mas, kalau dari riset. Baik, Mas Reza, kalau misalnya warga Amerika Serikat sendiri sebenarnya cenderungnya lebih seperti apa dalam menerima pesan kampanye? Apakah memang selama ini kan kalau misalnya kita lihat berbeda dengan Indonesia banyak busukan seperti itu. Kalau di sana banyak melakukan kampanye-kampanye akbar. Sebenarnya pesan apa yang atau cara seperti apa yang paling bisa memikat warga Amerika Serikat karena saat ini sudah dilakukan pencoblosan seperti itu? Tentunya kita harus akui ya, Amerika Serikat ini adalah bangsa yang mengandalkan riset ya. Jadi sebelum melakukan pencoblosan, para campaign manager itu sudah tahu bagaimana preferensi dari masyarakat tertentu. Misalnya mereka bisa saja melakukan segmentasi berdasarkan usia, kemudian digabungkan dan segmentasi berdasarkan latar belakang pekerjaan, kemudian segmentasi dihubungkan dengan latar belakang orang tua, kemudian juga segmentasi lebih dalam lagi, misalnya orang tua itu lahir di Amerika Serikat atau datang dari luar Amerika Serikat. Kemudian mereka juga sudah mulai melakukan segmentasi berdasarkan hobi, kemudian juga segmentasi berdasarkan kelompok-kelompok keagamaan, karena seringkali dalam kelompok-kelompok agama tertentu ada yang misalnya jelas-jelas pro parpol tertentu, ada juga yang apatetik. Dan saya pikir mereka berdua, kedua campaign manager dari kedua kandidat ini sudah tahu kira-kira. Bahkan tidak mustahil dengan berjalannya waktu, dalam waktu sebulan ini Trump sudah punya bayangan dia menang ataupun kalah itu presentasinya berapa, dan untuk itu ya siap-siap. Saya sendiri sebagai pengamat sudah berpikir tidak mustahil Trump akan meminta penghitungan ulang sebelum bulan Januari nanti. Baik, artinya akan ada kemungkinan itu. Tapi kalau Mas Reza, kalau misalnya kita melihat